salat dia berdoa, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Ketika berjumpa berjabat tangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa orang berjabat tangan itu bersalawat? Setiap majlis yang tidak disebut salawat di dalamnya anta najifah, majlis itu majlis bangkai, busuk berbau. Bagaimana supaya majlis kita tidak menjadi majlis bangkai, busuk berbau? Maka kita bersalawat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak bupati, gubernur, kepala daerah tetap diisi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi waktu kosong isi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus dihitung untuk memberi motivasi. Sudah 100, sudah 200. Tapi jangan hanya karena mengejar hitungan, bunyi salawatnya tidak jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini terkait dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau cinta ringan berkorban. Kalau cinta ringan tangan berbagi. Orang kalau udah jatuh cinta, handphone, motor, mobil, rumah, duit, nyawa dia kasih. Apa bukti cinta ke Nabi SAW? Maka Umar bin Khattab memberikan kebunnya. Kebun yang paling kucinta adalah kebun yang ada di Khaybar. Sepertinya sinyal sangat mengganggu. Apa yang paling dicinta? Yang paling dicinta adalah tanahnya, maka berikan tanah ini. Apa yang paling dicinta? Yang paling dicinta adalah anaknya, maka diberikanlah anaknya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau memang betul kita cinta, ringan tangan berbagi. Apa yang bisa kita berikan untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebagai tanda cinta kita. Kalau tidak, cinta kita cinta palsu, bohong. Apa yang sudah kita berikan? Mereka memberikan hartanya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya, tetes 10 keringat air mata dia berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat mengelilingi Nabi saat perang Uhud. Musuh-musuh ingin menyerang Nabi, mereka mengelilingi Nabi. Kami rela mati demi engkau ya Rasulullah. Kita, apa yang kita berikan? Dibakar orang Quran, kita diam aja. Diejek orang Islam, kita diam aja. Ngakunya umat Nabi Muhammad SAW. Apa pembelaan kita untuk agama Allah? Apa pembelaan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Kalau betul cinta, rela berkorban. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta. Wa anfusikum, dengan nyawa. Kasih harta, kasih nyawa. Itulah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, apa yang diberikan untuk Nabi? Emas, lagi anaknya, lagi nyawanya, lagi hartanya. Habis semua dia kasihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Bakar Siddiq itu masuk surga dari pintu yang mana saja yang dia sukai. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang memberikan segalanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul cinta, ringan tangan berbagi. Kalau betul cinta, rela berkorban. Kalau betul cinta, memberikan segalanya kepada yang dicintai. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, kata seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan buah hati, pujaan hati. Tapi kalau hanya sekedar omong saja, tak ada buktinya, maka janji palsu, bohong, tipu. Ini poin yang kedua.
Poin yang ketiga, menjaga warisannya. Nah, jadi seorang nenek-nenek yang jatuh cinta dengan seorang kakek-kakek dulu waktu masih muda belia menikah, ditinggalkanlah sapu tangan, disimpannya sapu tangan itu di dalam kotak kayu jati, dikasih minyak wangi, dicium. Bukan masalah sapu tangannya, sapu tangan banyak berserak-serak dijual, tapi ada yang memberikannya siapa, ada historisnya, ada sejarahnya. Nah ini, kalau memang betul kita cinta ke Nabi SAW, kita jagalah warisannya. Apa yang dia wariskan untuk kita? Yang dia wariskan untuk kita adalah masjid. Maka kita jaga masjid. Kita kawal nih masjid ini. Dari mulai imamnya, khatibnya, Bilal muazzinnya, kebersihannya, program-programnya. Di dekat masjid ada ruku yang bisa disewakan nanti untuk support dakwah. Ada pula di situ tempat praktek dokter, periksa kandungan. Lalu kemudian ada gedung untuk pakai pernikahan. Ini semua adalah, kalau memang betul cinta kita ke Nabi SAW, ada buktinya. Ada bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti itu, kita adalah memberikan perhatian kepada warisan Nabi SAW. Apakah semua masjid? Ya, bukan cuma Masjid Nabawi saja. Masjid Nabawi masjid yang dibangun Nabi, tapi masjid yang lain adalah masjid anjuran Nabi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Maka kita jaga masjid ini. Kebersihan masjid, toiletnya, lingkungan di sekitar masjid, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar masjid itu saling kenal mengenal, sebagaimana kenalnya sahabat Nabi bernama Abu Darda yang diperkenalkan dengan sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Sudahkah kita perkenalkan antara jamaah ini? Nah, jadi saya katakan di majelis Riyadhus Shalihin, kalau kalian cuma datang ngaji pulang nggak ada gunanya. Sekarang ada grup WA. Jadi grup WA diperkenalkan. Ini ada jamaah kita yang amat sangat memerlukan pekerjaan. Tapi ada juga jamaah yang amat sangat kaya, dia perlu karyawan. Bertemunya di mana? Di masjid. Ada seorang laki yang soleh ingin mencari perempuan solihah. Ada perempuan solihah yang menunggu imam yang soleh. Di mana kita pertemukan dia? Di masjid. Jadi masjid sebagai tempat pertemuan orang-orang baik, bertemunya di masjid. Bagaimana Sa'ad bin Rabi bisa bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, bertemu di masjid. Nabi SAW, orang tua Abu Bakar Siddiq bertemu dengan anak muda Umar bin Khattab, dengan Utsman bin Affan, dengan Ali bin Abi Thalib, bertemunya di masjid. Bertemu di hotel, lupa sholat. Maka dengan pertemuan-pertemuan ini, kalau memang betul kita cinta, tidak hanya sekedar menjadi ketua remaja masjid, ketua masjid, itu kan hanya sekedar jabatan non formal. Tapi intinya bagaimana kita memakmurkan masjid. Jamaah-jamaah ini dijaga, dipelihara, menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang cinta kepada Nabi, maka cintailah warisan Nabi SAW. Orang sangat cinta kepada keris yang sudah diwarisi turun-temurun dari kakek-kakek. Sangat cinta kepada cincin yang diwarisinya dari neneknya ke ibunya. Warisan Nabi SAW apa? Nabi tak ada meninggalkan istana yang megah. Nabi tak ada meninggalkan warisan batu akik. Nabi tak ada meninggalkan apapun.
Yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Maka mari kita makmurkan masjid. Itu salah satu bukti cinta kepada Nabi. Jadi kalau ada orang rajin solawat tapi tidak sholat ke masjid, berarti cintanya parsial. Dia mesti utuh, mesti sempurna. Cinta tidak hanya sekedar menyebut, tapi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita lakukan, insya Allah selamatlah kita dunia, selamat kita akhirat, diberikan Allah segala kebaikan-kebaikan. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta banyak menyebut. Yang kedua, kalau cinta rela berkorban. Apa yang sudah kita kasih untuk agama. Yang ketiga, kalau memang kita cinta, berarti kita jaga warisannya. Yang keempat, kalau memang kita cinta, cinta itu datangnya dari mana? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta karena tak sayang, tak sayang karena tak kenal. Maka jadikan bulan Maulid ini adalah bulan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Gak mau buat acara Maulid, buat loka karya, seminar, lomba video pendek tentang Nabi, lomba cerpen tentang Nabi. Kamu tulis tahun pertama hijrah, kamu tulis tahun kedua hijrah, kamu tulis tahun ketiga hijrah, kamu tulis tahun keempat hijrah, kamu tulis tahun kelima. Nanti tulisannya jadikan jadi satu. Kamu tulis masa kecil Nabi, kamu tulis masa setelah Nabi dapat wahyu sebelum hijrah, maka kamu tulis masa Nabi sudah dapat. Jadikan jadi satu tulisan yang besar. Jadi amat sangat bisa, sangat amat sangat bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan karya-karya. Kita perkenalkan anak-anak kita. Buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibeli di bulan ini, dibaca di rumah, dikhatamkan bersama, maka itu amat sangat besar manfaatnya. Jadi kalau ada orang hadir acara Maulid Al-Barzanji, Simtud Durar, Adiyaul Lami, Syaraful Anam, Al-Habsyi, Simtud Durar karya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang diturunkan kepada Habib Alawi, diturunkan kepada Habib Anis Solo, sampailah ke kita. Itu semua adalah salah satu bukti kecintaan. Karena isi daripada Maulid itu tiga. Yang pertama, pujian-pujian. Yang kedua, sejarah Nabi, sirah. Yang ketiga adalah doa-doa. Kita tidak langsung berdoa kepada Nabi, tapi kita memuji-muji Nabi. Maka kita kenalkan buku yang simple tentang Nabi ini, ditulis oleh seorang penulis dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi.